Hati-hati ya, jangan sampai kalian tidak melakukan konfirmasi setelah menerima surat pemberitahuan tilang. Kenapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun. Halo masyarakat tertib hukum. Tahu nggak sih kalau sebentar lagi tilang elektronik akan diberlakukan di Bandar Lampung? Jadi tilang elektronik ini sebenarnya udah cukup lama berlaku di Jakarta, kurang lebih dari mulai awal bulan Februari 2020. Nah, kalau secara konvensional, pengendara yang melakukan pelanggaran lalu lintas akan ditilang jika ada petugas Polantas yang memergoki setiap pelanggaran. Banyak loh dari masyarakat kita ketika nggak ada Polantas, lantas asal menerobos lampu merah, tidak menggunakan helm, tidak menggunakan sabuk pengaman, dan melakukan pelanggaran lainnya. Pengendara yang tidak menggunakan helm, silakan untuk putar balik. Bapak yang sedang mencari kutu, silakan untuk putar balik, Pak. Tidak mencari kutu, Pak. Nah, dengan adanya tilang elektronik ini, kalian nggak bisa kayak gitu lagi, guys. Kok bisa gitu, Mbak Teti? Bisa dong, karena tilang elektronik ini diberlakukan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi. Seremnya lagi, biaya denda yang akan dikenakan bagi pelanggar yang terjaring melalui tilang elektronik ini dapat dikenakan denda maksimal. So, kenali dulu ya seperti apa ketentuan tilang elektronik ini agar kalian nggak sampai kena tilang di kemudian hari. Pelaksanaan tilang elektronik atau dikenal juga dengan nama ETLE menggunakan alat bantu pengintai berupa CCTV yang dipasang di beberapa titik lampu merah. Ada beberapa pelanggaran lalu lintas yang dapat terdeteksi, diantaranya tidak menggunakan helm bagi pengendara sepeda motor, melanggar marka jalan, memakai handphone ketika sedang menyetir, menerobos lampu merah, atau tidak menggunakan sabuk pengaman. Dasar hukum dalam pelaksanaan tilang elektronik ini adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan PP Nomor 80 Tahun 2012 tentang tata cara pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan dan penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan. Jadi, sahabat tertib hukum, di dalam pasal 272 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyebutkan bahwa untuk mendukung kegiatan penindakan pelanggaran di bidang lalu lintas dan angkutan jalan dapat digunakan peralatan elektronik. Hasil penggunaan peralatan elektronik ini dapat digunakan sebagai alat bukti di pengadilan. Terus gimana sih mekanisme pelaksanaan tilang elektronik ini? Yang pertama, perangkat secara otomatis akan menangkap setiap pelanggaran lalu lintas yang dimonitor dan mengirimkan media barang bukti pelanggaran ke back office ETLE. Kedua, petugas mengidentifikasi data kendaraan menggunakan electronic registration and identifikasi sebagai sumber data kendaraan. Ketiga, petugas mengirimkan surat konfirmasi ke alamat pemilik kendaraan bermotor untuk permohonan konfirmasi atas pelanggaran. Keempat, pemilik kendaraan melakukan konfirmasi via website atau datang langsung ke kantor Subdirektorat Penegakan Hukum. Kelima, petugas menerbitkan tilang dengan metode pembayaran via Briva untuk setiap pelanggaran yang telah terverifikasi untuk penegakan hukum. Kalau pemilik kendaraan tidak melakukan konfirmasi gimana, Mbak? Hati-hati ya, jangan sampai kalian tidak melakukan konfirmasi setelah menerima surat pemberitahuan tilang. Kenapa? Karena jika tidak melakukan konfirmasi, baik itu karena sesuatu yang disengaja maupun tidak disengaja seperti pindah alamat misalnya, atau kendaraannya sudah ganti kepemilikan, maka STNK Anda bisa diblokir. Pelanggar diberi batas waktu hingga 8 hari dari tanggal terjadinya pelanggaran untuk melakukan konfirmasi. Setelah pelanggar melakukan konfirmasi, maka pelanggar diberi waktu hingga 15 hari dari tanggal terjadinya pelanggaran untuk melakukan pembayaran. Jika tidak melakukan pembayaran sampai batas waktu yang telah ditentukan, maka STNK bisa diblokir. Terus gimana ya kalau saya menerima surat konfirmasi karena kendaraan tersebut sudah dijual? Jadi yang harus kalian lakukan adalah
melakukan konfirmasi dengan memberikan informasi pemilik kendaraan yang baru. Dengan begitu, kalian sudah ikut berpartisipasi dalam usaha menertibkan kepemilikan kendaraan. Bagi tips sih Mbak biar gak kena tilang elektronik. Satu-satunya tips agar tidak kena tilang elektronik adalah patuhi peraturan dalam berlalu lintas.